Halo kawan semua, selamat pagi, siang, dan malam, apa kabarnya nih? Saya doakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya, amin. Dan di video ini, lagi-lagi kita akan merangkum sebuah film, yang kalau dilihat sih alurnya biasa saja, tapi gua nggak munafik, kalau film ini memang mempersatu jomblo sob. Untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pastikan wifi tetangganya aktif ya, wah kakak. Film ini berdurasi cukup pendek, sekitar 15 menitan. Dan jangan salah, film asal Portugal ini, katanya pernah memenangkan penghargaan Winner Award of Excellence, Los Angeles Movie Award 2011. Film diawali penampakan seorang wanita cantik, putih nan seksi, sedang melamun sendiri di dalam kamarnya. Dia adalah Katarina, anak ABG yang berusia 16 tahun. Dan di sini kita diperlihatkan seorang wanita glosor-glosor di tempat tidurnya, dan sesekali ia melamun. Kelihatannya si Katarina ini depresi, sampai-sampai ibunya mengetuk-ngetuk pintu pun. Ia sampai tak menghiraukannya, dan tak tahu kenapa, saat ia melihat foto selfie bersama teman-temannya, ia malah menangis sok. Nah saat ia bercermin melihat wajahnya sendiri. Nah, gua kasih tahu nih ya, kenapa si Katarina sesedih dan sedepresi ini sob. Ternyata Katarina divonis oleh dokter mengidap penyakit HIV. Ya buat kalian belum tahu apa itu HIV. Nih gua kasih tahu yang belum tahu. HIV adalah penyakit mematikan yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, yang penularannya lewat seks bebas dan jalur suntik yang tidak higienis. Jadi buat kalian, para cowok-cowok jomblo yang gak tahu siapa pelabuhan rudal bersandar, hati-hatilah ya, jangan sembarangan. Scene langsung berpindah pada sebuah lorong yang sepi. Si Katarina nampak berjalan sendirian. Dia tidak takut apa ya, diganggu sama cowok brengsek di luar sana. Soalnya dia berjalan, seakan-akan gak niat hidup. Dan ternyata si Katarina pergi ke sebuah klub dan bertemu dengan seorang pria yang sama sekali tidak dikenalnya. Sebut saja si pria ini Parjo. Karena Katarina berpikir hidupnya tak lama lagi, karena positif HIV, jadi dia mempunyai pikiran jahat, untuk menularkan penyakitnya ke semua cowok yang berhidung belongsong. Oke, karena si Parjo imannya tipis, dan jarang laku kalau di klub, diasikkan aja nih, siapa sih yang dikasih gratisan yang mau nolak, dan mereka pun gak banyak tingkah. Untuk menyewa kos-kosan atau hotel mewah sob, cukup ruangan 2x1 di dalam toilet. Sebelum ritual penanaman benih dimulai, Suparjo berniat memakai pengaman yang bergelembung. Akan tetapi ditolak sama si Katarina sob. Katarina berkata, keluarin aja di dalam. Waduh kok agak terasa ngilu ya, hehehehe. Setelah keduanya have fun, Katarina pun pergi begitu saja. Dia kembali pulang ke rumahnya. Sesampai di kamarnya, dia langsung membuka bajunya sob. Dan berhubung kalau gua takut sabun kalian cepat habis, makanya gua skip aja lah. Nanti gua dimarahin ama maklusu. Wah. Keesokan harinya, Katarina mulai berulah lagi sob. Dia mendatangi sebuah toko, yang jikalau dilihat, itu toko menjual alat bantu untuk mantap-mantapan. Sepertinya kayak toko obat kuat di pinggir jalan gitu sob. Dengan wajah yang menantang, yang sudah disiap untuk diterkam kaum hidung belong, Katarina berjalan langkah demi langkah menyelusuri bagian toko itu sob. Dan tak sengaja, dia bertemu om-om tua, yang kalau dikasih ikan langsung nyaplok sob. Entah apa yang dipikiran Katarina, akhirnya ia mengajak om-om itu untuk bercocok tanam. Ya walaupun di sana banyak cowok-cowok muda, kekar, yang lebih oke sob, kita positif aja lah. Siapa tahu, yang tua itu banyak pengalamannya. Karena si om-om ini merasa ketiban rezeki, udah cantik, muda, seksi, gratis pula, ya jelas om sikat dong ya. Gak perlu di hotel atau di kos-kosan Ibu Mariam yang galak itu. Mereka langsung saja menuju bangunan kosong gitu sob. Dan berhubung waktu dan tempatnya terbatas, di bagian outdoor, jadi gayanya ya cuma berdiri sob. Anjay. Sebelum memulai, si om-om ini berkata, mau pakai pengaman gak nduk? Katarina menjawab, ah si om, tancap aja lah, gak usah pakai begituan.
Setelah si om-om gendut itu selesai, ya cepat sih. Si Katarina langsung pergi saja sob. Bisa dilihat, dari ekspresinya, Katarina ini kurang puaslah. Ya walaupun tujuan dia cuma menularkan penyakit saja sob. Akhirnya dia kembali ke rumah, untuk beristirahat dan sambil rebahan, sambil memikirkan siapa target berikutnya, dan dia pun langsung SMS ke teman lamanya sob. Sambil menanya kabar sembari mengajak ketemuan. Teman yang diajak ketemuan itu adalah seorang pasangan suami istri sob, sebut saja dia Bejo dan Sri. Jadi tujuan Katarina ini bertemu dengan Bejo dan Sri, ingin mengajak keduanya main mantap-mantap sob. Berbeda dengan yang sudah-sudah, kali ini Katarina mengajak bermainnya dengan formasi 3 orang sob, 1 menyerang dan 2 bertahan, dan akhirnya mereka bermain di kamar. Ya lumayan deh, rada nyaman dikit di kamar. Seperti biasa si Katarina menolak kalau si cowok menggunakan pengaman sob. Ia berkata, tak keluarin di dalam aja, tahu sendirilah, kalau tujuan si Katarina cuman ingin mengeluarkan penyakit. Setelah melakukan ritualnya, si Katarina langsung pulang begitu saja dengan berjalan kaki. Gua heran sob, kenapa nih bocah suka banget berjalan kaki. Dan di tengah jalan ia mencoba memberhentikan mobil, untuk meminta tumpangan, dan pucuk dicinta ulang pun tiba. Harian si ketiga pria ini yang ketiban rezeki sob. Awalnya kendaraan masih terkendali saat pria-pria ini ingin mengantarkan Katarina pulang. Ketiga pria ini merasa kebingungan. Saat Katarina meminta memberhentikan mobilnya di jalan yang sangat sepi, tanpa panjang lebar, Katarina pun turun dan berdiri di depan mobil melepas segitiga bermudanya, seakan-akan menantang mereka. Melihat si bocah ini gak ada akhlak, ketiga pria ini jadi tegang berjamaah sob. Hingga akhirnya, ketiga pria ini pun dengan ikhlas meladeni permainan si Katarina. Dan target pertama adalah pria yang sejak di mobil, selalu menatap wajah si Katarina. Ya sebut saja dia Burhan sob. Sementara yang lain menunggu giliran di servis. Sabar dulu ya sob, gantian. Dan setelah semua mendapat giliran, si Katarina langsung pergi begitu saja, tanpa ada salam perpisahan. Dan sebelum malam berakhir si Katarina mencoba peruntungannya menyetop mobil lagi sob. Merasa tak ada satupun mobil yang mau berhenti, akhirnya Katarina pulang sob. Gemen mungkin udah capek kali dia. Keesokan harinya, di saat si Katarina melamun, memikirkan korban yang dia dapat semalam, terdengar suara telepon, yang mana telepon itu datang dari dokter yang menangani kasusnya sob. Dokter ini ingin memberikan kabar yang sangat mengejutkan, dan termasuk kabar gembira untuk Katarina, bahwa ternyata, laboratorium yang pada saat itu mengalami kekeliruan. Jadi faktanya, kalau selama ini si Katarina tidak mengidap penyakit HIV, mendengar hal itu, membuat si Katarina menjadi stres sob, gimana tidak? Dia sudah menjadi odading gepre oleh lelaki-lelaki di luar sana. Dan ternyata, dia malah tidak positif HIV. Ya mungkin ini adalah karma sob untuk dia, dan film pun tamat. Waduh, film yang bikin tegangkan sob, bagaimana? Sabun aman kan? Masih ada ukir-ukirannya kan? Nah pesan apa sob yang kalian ambil dari film ini? Karena menurut gua, film ini adalah film edukasi. Jadi buat kalian, para cowok-cowok jomblo yang gak tahu siapa pelabuhan rudal bersandar, hati-hatilah ya, jangan sembarangan. Terima kasih yang sudah nonton video ini, ambil baiknya dan buang buruknya. Wassalam.